Saya Vansa dan saya dokter muda. Saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Oke, apa itu COVID-19? COVID-19 ini merupakan singkatan dari Coronavirus Disease atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini merupakan sekelompok virus yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan kita, mulai dari serangan yang ringan, sedang maupun berat. Jadi pernafasan kita itu merupakan tanda vital atau tanda penting dalam tubuh kita, teman-teman. Jadi tanda vital itu ada banyak, mulai dari tekanan darah, kemudian frekuensi pernafasan, kemudian saturasi oksigen kita, kemudian nadi kita. Pada manusia normal, pernafasan kita frekuensinya itu 16-20 kali dalam 1 menit. Nah, kemudian saturasi oksigen yang terdistribusi ke seluruh tubuh kita itu harusnya 90-100 kali per menit. Bagaimana cara kerja virus ini sehingga mengakibatkan kematian? Jadi virus ini kerjanya merusak sistem pernafasan kita, baik dengan cara pembengkakan pada saluran nafas kita, atau kolaps pada paru-paru, atau menimbulkan adanya cairan di dalam paru-paru kita atau di pembungkus paru-paru kita, sehingga kita akan kesulitan bernafas. Nah, gejala kerusakan dari virus corona ini akan bertingkat. Jadi mulai dari tanpa gejala, kemudian ada namanya acute respiratory distress syndrome dalam istilah medisnya atau ARDS ya. Jadi acute respiratory distress syndrome ini tandanya itu bahwa kita akan mengalami sesak nafas dan kita akan mengalami kekurangan saturasi oksigen di seluruh tubuh kita. Kalau saturasi oksigen kita tidak bagus, kemudian kalau pernafasan kita tidak bagus, akan menimbulkan cedera pada organ-organ yang lain. Nah, hal yang paling ditakutkan dari coronavirus disease ini atau COVID-19 ini adalah sepsis. Nah, sepsis ini terjadi di mana tingkat kerusakan dalam tubuh kita itu sudah mengenai banyak organ. Nah, efeknya itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, organ-organ yang dimaksud itu organ-organ vital, teman-teman, seperti otak, ginjal, kemudian hati ya. Nah, kalau terjadi kerusakan seperti itu akan menimbulkan kematian kepada kita ya. Dan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, pemerintah sekarang mengimbau masyarakat untuk melakukan cuci tangan, untuk memakai masker, dan yang paling penting itu adalah lakukan social distancing. Bahkan pemerintah sudah lebih menekankan physical distancing. Jadi kenapa sih ini penting? Jadi begini teman-teman, orang yang sudah terinfeksi corona itu ada yang tidak menimbulkan gejala atau orang dengan tanpa gejala. Nah, satu orang yang menderita COVID-19 dapat berpotensi untuk menularkan ke 4 orang yang di sekitarnya. Kemudian 4 orang itu akan bisa menginfeksi 4 orang berikutnya lagi, jadi 16 orang. Jadi bayangkan kelipatannya. Jadi misalnya saya kena virus corona, kemudian saya menularkan kepada 4 orang. Kemudian 4 orang itu masing-masing akan menyebarkan COVID-19 ini kepada orang lain. Nah, bahayanya adalah virus ini sangat mudah tersebar karena dia sebarnya itu melalui droplet. Droplet itu ketika kita batuk akan keluarkan percikan ya. Percikan itu yang dapat menginfeksi saluran pernafasan kita. Kemudian kenapa sih penting lakukan social distance? Jadi dengan melakukan social distancing ini, teman-teman sebenarnya sudah turut membantu teman-teman di rumah sakit, sudah turut membantu tim medis, sudah turut membantu dokter dalam menangani COVID-19 ini. Kalau kita patuh untuk melakukan social distance, maka kita sudah membantu untuk memutuskan mata rantainya. Jadi dengan demikian jumlah pasien kita yang masuk ke rumah sakit itu akan datang itu sedikit. Nah, persoalannya sekarang bahwa Indonesia itu, terlebih khusus NTT, itu tidak sama dengan negara maju lainnya, tidak sama dengan kota-kota besar lainnya. Jadi teman-teman medis, dokter, perawat, nah kita semua dipaksa untuk berperang untuk melawan COVID-19 ini dengan segala sumber daya yang terbatas, mulai dari sumber daya manusianya. Jadi jumlah tenaga medis kita itu terbatas, jumlah dokter kita itu terbatas. Di NTT sendiri itu hanya 4 dokter paru ya. Kemudian sarana dan prasarana kita ya
rumah sakit kita itu hanya bisa menampung sedikit orang, teman-teman. Ruang isolasinya itu hanya bisa menampung orang dengan jumlah yang sedikit ya. Kemudian obat-obatan kita itu sangat terbatas, teman-teman. Jadi kalau misalnya suatu saat terjadi booming, terjadi wabah yang besar, maka kita akan kesulitan. Coba teman-teman bayangkan bagaimana jika tim medis, dokter, perawat semua terinfeksi. Nah, akan dampaknya sama seperti di Italia nanti. Jadi semua dokter, perawat, dan lain sebagainya berusaha untuk mencari keselamatan sendiri. Jadi mereka tidak mau mati konyol juga. Akibatnya wabah semakin besar dan kita semua bisa mati, teman-teman. Ya, seperti itu. Nama saya Rati Onggor, mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Berkaitan dengan COVID-19, saya harap kalian tetap di rumah aja ya. Keluar jika kalian ada kepentingan dan itu sangat mendesak. Satu lagi, tetap waspada, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Halo teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa situasi kita sekarang ini sangat-sangat menakutkan. Coronavirus 19 yang saat ini sedang menyebar di negara kita sudah banyak menelan korban jiwa. Oleh karena itu diharapkan kepada kita semua untuk mentaati serta menjalankan himbauan dari pemerintah, yaitu salah satunya di rumah saja. Dengan demikian, kita sama-sama berharap agar coronavirus 19 ini cepat berlalu. Terima kasih. Halo, saya Lia Ngapan, mahasiswi Institut Seni Indonesia Denpasar. Dalam rangka membantu program pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, saya memilih untuk tetap di rumah saja. Hal-hal yang saya lakukan selama saya berada di rumah, saya sering menonton film-film favorit saya, dan juga saya sering mendengarkan lagu-lagu dari penyanyi favorit saya. Ayo, buatlah diri kita menjadi nyaman selama kita berada di dalam rumah. Dan jangan lupa, sehat bermula dari hati yang gembira. Selamat pagi, saya Bebek Wade, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik William Mandira Kupang. Selama ini, saya selama di rumah saja agar terhindar dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Hal yang saya lakukan, yang pertama, dengan kuliah online, mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Ini sebagian aktivitas saya selama masa lockdown, agar memutus rantai penularan COVID-19 atau corona. Untuk kita semua, diharapkan untuk tetap di rumah ya guys. Lakukan aktivitas agar tidak boring, jaga kesehatan, dan jaga jarak dengan Salam, saya Rista Clarissa dari Universitas Udayana Denpasar, Bali. Saya selama ini memilih untuk di rumah saja agar terhindar dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Aktivitas yang biasa saya lakukan adalah mengerjakan tugas dan mengirimnya ke dosen, dan memilih beberapa aktivitas lainnya agar tidak boring selama masa lockdown. Jadi diharapkan untuk kita semua agar tetap di rumah saja, jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap mengikuti imbauan dari pemerintah. Terima kasih, salam sehat. Saya Elak Bukardi, siswi SMP Santo Stanislaus Borong. Dalam rangka membantu program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, saya lebih memilih untuk tetap di rumah atau stay at home bersama keluarga. Hal-hal yang sering saya lakukan yaitu bermain gitar, membuat lagu, membaca novel, menonton televisi atau film bersama keluarga, membantu orang tua, dan tidak lupa juga untuk belajar. Dan juga mengikuti peraturan seperti stay at home, hindari kerumunan, juga menutup mulut saat bersin atau batuk. Intinya untuk